Bismillah wa bihamdih, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tadi sama-sama kita mendengarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dibacakan oleh saudara kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan insyaallah nanti akan sama-sama sebagai upaya untuk menambah pengetahuan kita akan ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang berjalan di atas agamanya Allah ini adalah orang-orang yang diberikan kejayaan dalam beragama. Mereka yang berjalan di jalan agamanya Allah, mereka adalah orang-orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Maka untuk itu istiqomah kita dalam ibadah amatlah sangat untuk kita tekankan di dalam diri kita. Sangat harus kita tekankan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi dijelaskan dalam hadis ini, dikatakan hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin Azib rahimahullah ta'ala, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaifa yaqulu nabi farahin rajulin anfalakat minhu rahilatuh tajurru zimamaha bi'ardin fakrin laisa biha ta'amun wala syarab wa alaiha lahu ta'amun syarab fatallabaha hatta syaqqa alaihi summa marrat bijazli syajaratin fata'allaq zimamuha fawajadaha muta'alliqatan bih qulna syadidan ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu wallah Allahu asyaddu farhan bi taubati abdih minar rajuli bi rahilatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang lelaki-laki yang hewan tunggangannya melarikan diri. Hewannya ini terlepas dari ikatannya. Dia sambil menyeret tali kekangnya ini berlari sejauh mungkin dari pemiliknya. Nah, pada satu tempat yang sangat Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, di saat itu tidak ada makanan dan minuman, padahal di atas hewan tunggang itu terdapat makanan dan minumannya. Minumannya seorang penunggang kuda ini. Di atas kuda itu ada makanan, ada minuman. Tapi kudanya ini hewan ini melarikan diri darinya. Ya, melarikan diri. Lalu ia mencari ke sana kemari, bersusah payah mencarinya. Sesampainya kemudian ia bertemu dengan hewan tunggangannya ini dan bertemu. Alangkah gembiranya, alangkah senangnya, luar biasa. Ibarat kita contohkan pada diri kita ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana diri kita ini berpuasa menahan haus dan lapar di waktu pagi dan pahalanya yang sangat besar. Tetapi begitu kita melihat satu mangkok makanan atau satu gelas es teler di depan kita, Masya Allah, luar biasa. Hilang rasa lapar kita, saking bahagianya. Maka bahagianya orang-orang yang berpuasa ini di mana? Ketika ia sedang datangnya waktu berbuka puasa. Dan yang paling sangat bahagia bagi orang yang berpuasa adalah nanti di akhirat ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu. Nah, maka begitulah pemuda ini ketika ia bertemu dengan hewan itu, dengan kuda tunggangannya, maka dia di sana minuman makanan yang ia sediakan untuk perjalanan menuju kepada keridhaan Allah ditemukan, sangat bahagia. Alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallah, kata Rasulullah, wallah Allahu asaddu parahan bi taubati abdih minar rajuli birahilatih. Rasulullah mengatakan, demi Allah, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya daripada laki-laki tadi dengan hewan tunggangannya. Subhanallah. Allah lebih senang kepada orang-orang yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
maka Allah sama sekali tidak pernah menutup pintu taubatnya. Harta dia itu seorang ahli maksiat. Ahli maksiat. Tapi Allah tidak akan pernah menutup pintu taubat bagi seorang hamba. Sampai kapanpun, kapan ia mau, Allah menyediakan waktu kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Apakah hari ini kita menyesali akan diri kita bermaksiat di jalan Allah, ataukah kita bangga dengan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal apa yang Allah berikan, Allah tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Allah tidak mengharapkan harta benda kita. Allah tidak mengharapkan kekayaan kita. Tetapi yang Allah harapkan adalah engkau bertakwa kepadaku, kata Allah. Engkau menyembahku, maka nanti di yaumil kiamah ridha Allah pasti akan kita dapatkan. Maka alangkah bahagianya ketika kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merasakan diri kita ini bahwa kita hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kita hadir di hadapannya, maka apa yang kita lakukan? Maka kita menyesali akan segala apa yang maksiat-maksiat yang telah pernah kita lakukan. Karena tidak ada semua manusia yang sempurna selain Rasulullah SAW. Kita semua pernah melakukan perbuatan dosa, Masya Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi tidak akan pernah menutup pintu taubatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahman rahimnya membuka pintu taubat itu selebar-lebarnya bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah. Semuanya kembali kepada diri kita. Yang menilai tentang ibadah kita itu adalah kita. Yang mengetahui akan adanya dosa, adanya pahala dalam diri kita itu adalah kita sendiri dan Allah. Hari ini kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah dari pagi sampai sore, atau dari tadi saja, coba kita hitung dari maghrib sampai sekarang, nikmat Allah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita datang sholat maghrib berjamaah. Ini nikmat. Nikmat itu bukan hanya berupa fulus, bukan hanya berupa uang, ya, bukan hanya berupa berita gembira saja, tetapi sesuatu yang dapat kita lakukan dengan tidak ada beban dalam diri kita, itu adalah rezeki, itu adalah nikmat. Ibadah sholat kita lakukan tadi tanpa ada beban. Kemudian kita sholat sunat tanpa ada beban. Kemudian tadi kita duduk bersama di sini dalam usaha kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita membaca wirid-wirid yang dikarang oleh para wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembacaan Rotibul Haddad karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana guru beliau mengarang sebuah rotib, yaitu Rotibul Altos. Maka dengan demikian Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini adalah seorang wali yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmat rasanya kita membacanya. Kemudian setelah itu kita sama-sama mendengarkan ta'lim. Ini adalah nikmat yang Allah berikan. Dapat kita duduk dengan baik, dapat kita menikmati dengan baik. Dan mudah-mudahan ini dapat kita masukkan ke dalam diri kita apa yang ada tertera di dalam hadis Rasulullah SAW. Sekali lagi, bahwa taubatnya seseorang tidak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah membuka pintu taubat itu selebar. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau. Bagi mereka yang mau. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua pilihan kepada kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada diri itu fujuraha, keburukan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Maka kata takwa ini sudah menjadi harga mati bagi kita, bahwa orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallah atqakum. Masya Allah, luar biasa. Jadi orang-orang yang bertakwa ini adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang mulia di yaumil qiyamah kala ada ridha Allah. Apa itu ridha Allah? Ridha Allah. Ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, di mana kan tempat kita? Oh, sudah jelas tempat kita adalah tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat kita adalah surganya Allah.
Maka kita dalam ibadah, kita mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berniat datang ke masjid untuk mencari ridho daripada seseorang, maka seseorang itulah yang akan kita dapatkan. Maka nanti di yaumil qiyamah jangan salah, ketika kita minta, ya Allah, hamba setiap maghrib, hamba 5 waktu tidak pernah berhenti sholat berjamaah, ya Allah, mana pahala hamba, mana balasanmu ya Allah. Engkau pergi untuk melakukan itu bukan karena aku, tetapi karena duniamu. Nah, maka di sini kita ketika ibadah harapkan ridha Allah. Datang sudah, datang, bismillah, tawakkaltu ala Allah, berjalan dari rumah, niatkan ridha karena Allah. Tapi barang siapa yang berjalan melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di jalan Allah, maka Allah akan berikan jalan-jalan yang terbaik untuk mereka. Nah, untuk itu insyaallah mudah-mudahan ini yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua, dan Al-Fakir bisa mengamalkan, dan mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqun, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam ibadah kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang pada hari ini barangkali belum berkesempatan untuk hadir di majelis seperti ini, majelis ilmu ini, mudah-mudahan besok malam berikutnya Allah bukakan pintu hatinya, dan kita doakan Allah bukakan pintu hatinya, dan mudah-mudahan mereka juga dapat duduk bersama kita di tempat yang suci mulia ini, dan mereka juga akan mendapatkan keberkahan sama halnya dengan kita. Amin, Allahumma amin. Dan mari kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.